Tolong tanyakan kepada diri kita masing-masing dan jawab dalam hati. Apakah diri kita sudah laksana emas di depan Allah, yang akidahnya sahihah, bersih dari syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Ibnu Sabil, Pisangan Baru, Jakarta Timur. Setiap musibah datang melanda, setiap bencana datang menerpa, komentar-komentar yang berkembang dari anak manusia, wah, kembali kita diuji oleh Yang Maha Kuasa. Ujian, dan ujian. Merujuk kepada Al-Baqarah surah yang kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Saudara-saudara, pertanyaan yang mendasar, apakah selamanya setiap musibah ini adalah ujian? Apakah selamanya setiap bencana datang adalah ujian? Kita buat sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Ketika di tangan kanan saya ada segenggam emas, di tangan kiri saya ada segenggam logam atau kerikil. Kalau ditanya yang mana yang mau diuji, tentu kita sepakat yang diuji adalah emas. Logam tidak perlu diuji. Kerikil tidak perlu diuji, langsung dilempar ke jalan dan dilindas dengan mesin berat. Begitu juga logam, apalagi logam karatan, besi karatan, langsung dibakar untuk menghilangkan kerak-kerak karatannya. Tolong tanyakan kepada diri kita masing-masing dan jawab dalam hati. Apakah diri kita sudah laksana emas di depan Allah, yang akidahnya sahihah, bersih dari syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang yang tidak berdasar? Apakah ibadahnya sudah laksana emas di depan Allah? Ibadah yang ittiba'us sunnah, bersih daripada segala bentuk bid'ah.
Apakah akhlaknya sudah mahmudah, sudah terpuji, sudah karimah? Apakah manhajnya sudah benar, pemahamannya terhadap Islam sudah benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau demikian, betul kita sedang diuji. InsyaAllah setelah ujian naik kelas. Dan ini yang terbaik buat kita orang-orang yang beriman. Ini yang disampaikan Al-Baqarah 155 tadi. Tapi kalau ternyata nilai kita baru seenggok kerikil di depan Allah, atau baru seperti logam, bahkan logam yang karatan, tidak tepat musibah ini dikatakan ujian, saudara-saudara. Tapi apa? Teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jeweran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang melandamu, bencana yang menerpamu, itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Dan lebih banyak dari itu yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, ketika musibah datang, seharusnya kita introspeksi, seharusnya kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Apa dosa yang telah saya lakukan ya? Kalau sudah tahu, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga musibah ini dihentikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ya Allah tanggung-tanggung mengampuni dosa kita? Diampuni saja semuanya, kenapa sih? Dari kata Allah, wa ya'fu an katsir, telah diampuni yang lebih banyak daripada itu, kata Allah. Kenapa disisakan satu, disisakan sedikit, dijadikan sebagai bencana, musibah? Di Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 41 dijelaskan oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut. Di laut Ibnu Katsir menafsirkan itulah daerah-daerah tepi pantai yang airnya meluap, terjadilah tsunami. Itu disebabkan adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah mau merasakan sebagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Endingnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi saudara-saudara, musibah didatangkan Allah, bencana diturunkan bukan karena bencinya Allah kepada kita, tapi karena sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak mau kita berlarut-larut dalam dosa dan maksiat. Allah tidak mau kita berlarut-larut dalam kesesatan. Maka dikirimlah bencana, dikirimlah musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan saudara-saudara, setiap musibah yang datang, setiap bencana yang tiba, marilah kita semakin dekat kepada Allah, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga musibah ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Saudara-saudara, kembali bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Allah tidak henti-hentinya mengundang kita, memanggil kita, menyeru kita. Seperti dalam Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 54 tadi. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Rabbmu, kepada aturan-aturan Tuhanmu, kepada syariat Tuhanmu. Aneh juga anak bangsa ini, saudara-saudara. Dia mengaku dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia alergi dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat ada orang yang syariat mania, dia senang dengan syariat Islam. Ada juga tidak sedikit syariat fobia. Coba kita lihat, saudara-saudara, ketika aturan Islam yang disampaikan, ketika akidah tauhid yang disampaikan, langsung saja mereka mencoret dan mengklaim, wah, ini ajaran Islam Arab, kadal gurun, ini tidak sesuai dengan kita. Bahkan ini adalah Wahabi, antek Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika nilai-nilai komunis, ajaran PKI ini mereka terima, saudara-saudara, tidak mereka tolak. Di sini nampak, saudara-saudara, ingkarnya mereka, menentangnya mereka. Mereka mengaku diciptakan Allah, diberi rezeki oleh Allah, tapi kenapa tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah kesalahan anak bangsa yang mendasar, saudara-saudara. Ketika Allah sampaikan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi praktek ribawiyah masih menggurita di tanah air kita, saudara-saudara. Malah puncak kekejian yang membudaya di negeri kita, kawin dengan sejenis yang kita sebut dengan LGBT. Ini bukan hanya dibolehkan, malah dipayungi dengan undang-undang, saudara-saudara kaum muslimin. Diingatkan, tapi tidak diacuhkan. Dibuang saja ke belakang. Terpaksa Allah menurunkan bencana. Ujung ayat tadi, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka di Az-Zumar ini Allah panggil kita, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabbmu, kepada ajaran Tuhanmu, kepada syariat agamamu. Wa aslimulah, dan tunduk dan patuhlah, jangan membangkang. Saudara-saudara, sebagai anak bangsa membangkang kepada pemerintah itu tidak dikasih ampun. Kenapa sebagai seorang muslim membangkang kepada aturan Allah? Kenapa biasa-biasa saja? Kenapa biasa-biasa saja dan dibolehkan? Ini pertanyaan yang mendasar, saudara-saudara. Wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang azab kepada kalian. Ibnu Katsir ketika menafsirkan azab ini, kesnya memang di dalam neraka, tapi perskotnya ditransfer oleh Allah ke dunia berupa bencana demi bencana. Ternyata saudara-saudara, bencana alam ini, apakah banjir di Kalimantan Selatan,
banjir bandang di Cisarua Puncak Bogor, gempa bumi di Jogja, COVID-19 yang belum selesai juga. Bukan hanya ujian saudara-saudara, tapi juga teguran, bahkan azab bagi orang yang tidak mengacuhkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesnya memang di dalam neraka. Maka sebelum sampai kepada hari H, sebelum kita sampai ke akhirat, Allah masih panggil kita, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Sebab ketika kita sudah masuk ke alam neraka, ke alam akhirat, alangkah ngerinya azab Allah yang akan kita rasakan saudara-saudara. Di dalam surah As-Sajdah Allah ceritakan, walau tara, alangkah ngerinya kalau kau melihat, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika orang-orang yang berdosa bertekuk lutut, bersimpuh di depan Rabb mereka. Disitulah datang penyesalan. Mereka berdoa sambil menyesali diri, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami telah mendengar, kami telah melihat, benar apa yang disampaikan Rasulmu, benar apa yang disampaikan di dalam dakwah. Tapi sayang, ketika itu kami tidak peduli, kami tidak mengacuhkan. Sekarang farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, inna muqinun, kami sekarang sudah yakin ya Allah. Itu bentuk penyesalan nanti di dalam neraka saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, sebelum hari H itu sampai kepada kita, orang tua kita di kampung mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Katanya nasi sudah menjadi bubur, mendingan menjadi bubur dicampur ayam, bisa sarapan pagi. Nasi sudah berubah kuning, aromanya tidak karu-karuan seperti yang kita buang ke toilet. Jangan itu yang terjadi pada diri kita saudara-saudara. Sekali lagi, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada syariat Rabbmu, kepada aturan Allahmu, supaya musibah ini tidak berlarut-larut saudara-saudara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim.